Alexander Tristan, yang lebih suka dipanggil Zack, berdiri di balkon suite-nya, lantai ke-70 Menara Tristan. Di bawahnya, lampu-lampu Jakarta bersinar seperti permadani berlian yang tersebar di kegelapan, namun kemewahan ini terasa seperti jeruji. Malam itu, seharusnya menjadi malam perayaan ulang tahunnya yang ke-20, namun yang ia rasakan hanyalah beban berat dari warisan yang dipaksakan. Di dalam, musik klasik mengalun, bercampur dengan tawa dan obrolan formal para eksekutif dan keluarga bisnis elit yang datang hanya untuk mencium aroma kuasa. Di antara kerumunan, sang ayah, Robert Tristan, adalah gravitasi yang menarik semua orang. Robert adalah personifikasi kuasa, seorang triliuner yang membangun kekaisarannya dari nol, dan kini berharap putranya melanjutkan segalanya tanpa pertanyaan, tanpa jeda. Zack membalik gelas sampahnya kosong di tangannya. Kekayaan yang ia miliki tidak dapat membeli satupun hal yang paling ia inginkan, kebebasan dan cinta sejati. Selama 20 tahun, setiap hubungan yang ia jalin, dari teman masa kecil hingga gadis-gadis yang dikenalnya di universitas ternama, selalu berujung pada pertanyaan tentang kekayaan, pengaruh, atau yang terbaru, perjodohan bisnis. Ia lelah diperlakukan sebagai aset bernilai tinggi, bukan sebagai manusia. Zack, di sini rupanya, suara bariton yang berat itu memecah keheningan. Robert Tristan melangkah keluar, auranya langsung mengisi ruang. Ia tidak tersenyum. Kau menghilang dari pesta. Calon tunanganmu, Nona Alisa, mencarimu. Dia seorang Tristan. Bersikaplah seperti itu. Zack memutar tubuhnya, menghadapi bayangan kekuasaan yang ia coba hindari seumur hidup. Ayah, kita sudah membahas ini. Aku tidak akan menikahi Alisa. Aku tidak mencintainya, dan dia hanya tertarik pada merger saham kita. Robert mendengus, tawa kering dan sinis. Cinta, itu fiksi murahan, Alex. Kau adalah pewaris Tristan. Kita tidak menikah untuk cinta. Kita menikah untuk kuasa. Alisa menjamin 30% saham kita di pasar Asia Tenggara. Kau akan menikahinya, dan kau akan menjalankan perusahaan ini. Aku tidak ingin menjalankan perusahaan ini, balas Zack, suaranya pelan namun tegas. Aku ingin hidupku sendiri. Aku ingin menjadi diriku sendiri, bukan menjadi seperti apa yang kau inginkan. Dan takdirku milikku sendiri. Siapa dirimu? Robert mendekat, tatapannya tajam seperti pisau cukur. Kau adalah Alexander Tristan, yang akan mewarisi triliunan ini. Kau tidak punya waktu untuk mencari jati diri di usia 20 tahun. Itu omong kosong yang diajarkan universitas. Besok, kita akan tanda tangan perjanjian prakawin. Setelah itu, kau akan mulai magang intensif di dewan direksi. Tekanan itu terasa seperti dinding yang runtuh menimpanya. Zack merasakan titik didih emosinya. Semua pembicaraan, semua penolakan, semua usaha untuk meyakinkan ayahnya sia-sia. Ayahnya tidak melihat putranya, ia hanya melihat aset. Baiklah, ayah, kata Zack, senyum yang sangat tipis muncul di wajahnya, senyum yang penuh makna. Sebuah kesepakatan yang tak akan pernah dipenuhi. Aku akan mencarinya. Aku akan mencari cinta yang murni. Pasangan yang mencintaiku bukan karena harta, bukan karena nama, melainkan karena pengorbanan dan ketulusan. Dan aku tidak akan kembali sampai aku menemukannya. Robert menganggapnya sebagai tantrum terakhir. Bagus, bermain-mainlah di klub atau manapun. Besok pagi jam 9, di ruang rapat. Ia kembali masuk, mengabaikan perkataan Zack yang ia anggap kosong. Setelah Robert Tristan pergi, meninggalkan Zack sendirian di balkon, keheningan yang tersisa terasa lebih memekakkan telinga daripada musik orkestra yang riuh di bawah. Zack bersandar pada pagar balkon, matanya menerawang ke pusat kota yang didominasi oleh logo 3 dimensi Tristan Group yang bercahaya di pucuk gedung-gedung tertinggi. Cinta itu fiksi murahan, kata Robert. Kata-kata itu berputar di kepala Zack seperti kaset rusak. Baginya, fiksi murahan adalah seluruh hidupnya.
Setiap tepukan di punggung, setiap pujian, setiap senyum dari orang-orang di sekitarnya memiliki label harga. Kekayaan mereka adalah mata uangnya, dan ia lelah diperlakukan sebagai mesin cetak uang. Ia mengingat masa lalunya. Ada Clara, gadis yang ia kencani selama setahun di London. Hubungan itu retak ketika Clara, di tengah pertengkaran, tanpa sengaja keceplosan, tentu saja aku peduli pada uangmu. Itu bagian dari dirimu. Rasa sakit yang paling dalam adalah menyadari bahwa ia tidak pernah bisa membedakan mana kebaikan yang tulus dan mana rayuan yang berorientasi materi. Aku tidak butuh kekayaan untuk membeli kebahagiaan. Aku butuh ketulusan untuk membangunnya. Ia telah membaca buku-buku filosofis. Ia telah mengunjungi panti asuhan. Ia telah menyumbang secara anonim, berharap merasa puas. Tetapi kemewahan yang melingkupinya selalu menyaring realitas. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya diperlakukan setara. Bagaimana rasanya dicintai karena kelemahannya, bukan karena kekuatannya yang diukur dari aset. Ia membayangkan sosok pasangan hidup yang diidamkannya. Seorang gadis yang menatap matanya dan melihat pemuda yang sedang berjuang. Gadis yang akan membaginya bekal makan siang karena iba melihatnya lapar. Bukan karena ia bisa membeli seluruh restorannya. Ini adalah pencarian yang egois, namun ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwanya yang terancam mati rasa. Zack memaksa dirinya kembali ke pesta untuk adegan terakhirnya sebagai Alexander Tristan. Ia melihat Alyssa, calon tunangannya. Mereka adalah pasangan sempurna di atas kertas, dua perusahaan raksasa yang bersatu. Alyssa mendekatinya dengan senyum profesional. "Kau kemana saja? Ayahmu bilang kau marah soal perjanjian," ucap Alyssa, menyesap anggurnya. Matanya mengukur Zack dari ujung rambut ke ujung kaki. Zack membalas senyum itu dengan senyum yang dipaksakan. "Aku baru saja menyetujuinya. Alyssa, aku setuju untuk menikahimu." Mata Alyssa berbinar, bukan karena cinta, melainkan karena kemenangan bisnis. "Bagus, aku tahu kau akan menjadi logis. Pernikahan kita akan mengamankan pasar baru, Alex. Kita akan menjadi kekuatan tak terkalahkan." Tentu saja, Zack memegang tangannya, dan Alyssa merespons dengan sentuhan yang dingin. "Nikmati malammu, aku akan pulang lebih awal, ada persiapan yang harus kuurus untuk magang intensif besok." "Persiapan apa?" "Persiapan untuk menjadi pria yang lebih baik," jawab Zack samar-samar. Ia menanggalkan jam tangan mahalnya, sebuah Patek Philippe edisi terbatas, dan meletakkannya di atas nampan yang dibawa pelayan yang lewat. "Aku lelah dengan perhiasan dan beban ini." Alyssa mengangkat alisnya, menganggapnya sebagai eksentrisitas yang menggemaskan dari seorang miliarder muda. "Terserah kau, Alex. Sampai besok. Jam 9 pagi. Sampai jumpa," kata Zack. Itu adalah kebohongan terakhirnya. Ia tidak akan pernah datang jam 9 pagi. Saat malam semakin larut dan para tamu mulai berkurang, Zack bergerak cepat dan senyap. Ia telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Langkah pertama, pelarian digital. Zack mengakses komputer pribadinya. Ia memutus semua koneksi GPS pada jam tangan, ponsel, dan bahkan chip pelacak kecil yang ditanamkan di mobil pribadinya. Ia membuat akun virtual palsu yang akan ia tinggalkan aktif, seolah-olah ia sedang berlibur ke Eropa, sebuah red herring untuk tim pencari ayahnya. Ia bahkan mengirim email terjadwal palsu ke beberapa kontak penting yang isinya mengeluh tentang jet lag. Langkah kedua, menjadi tak berharga. Zack membuka lemari rahasia yang tidak pernah diakses Robert. Ia mengeluarkan pakaian bekas yang ia dapatkan dari donasi yang dikumpulkan secara anonim. Jaket jeans lusuh yang sobek di siku, kaos katun yang warnanya sudah memudar, dan celana kargo yang kebesaran. Ia menanggalkan kemeja sutra Italianya dan mengenakan pakaian baru itu. Wangi parfum mahal hilang, digantikan oleh aroma tanah dan debu. Ia mencukur janggutnya yang rapi dan memotong rambutnya sedikit ceroboh dengan gunting. Ia sengaja membuat penampilannya terlihat lebih tua dan lebih lelah dari usianya yang 20 tahun. Langkah ketiga,
uang dan identitas. Ia tahu, untuk bertahan hidup seperti gelandangan, ia tidak boleh memiliki uang yang menarik perhatian. Ia mengambil sebuah dompet kulit lusuh dan hanya mengisinya dengan uang tunai senilai Rp500.000, cukup untuk bertahan beberapa hari awal di pedesaan sebelum ia harus mencari pekerjaan. Sisanya, ia amankan dalam sabuk uang tersembunyi, hanya sebagai cadangan darurat. Ia membakar semua kartu identitas, SIM, dan kartu kredit Tristan miliknya. Nama Alexander Tristan harus mati untuk sementara waktu. Mulai sekarang, bisiknya pada bayangan di cermin, aku hanya Zack. Seorang pemuda biasa, tanpa nama belakang, tanpa kekuasaan. Proses transformasi menjadi Zack si gelandangan, dilanjutkan dengan intensitas baru. Setiap pakaian yang dikenakan terasa seperti penanggalan lapisan identitas. Jaket bomber lusuh yang ia kenakan memiliki lubang di saku. Ketika tangannya menyentuh kain yang kasar itu, ia merasakan tekstur yang sangat berbeda dari kasmir dan sutra yang biasa ia pakai. Tas ranselnya ringkas dan esensial. Bukan hanya pakaian, kotak P3K kecil, buku catatan kosong, dan pensil, pisau lipat serbaguna, peta kertas, dan ponsel dumphone lama yang ia rencanakan untuk dimatikan permanen. Ia menghapus total $10.000, sekitar 150 juta rupiah, dalam bentuk tunai, menyebarkannya ke dalam 4 amplop berbeda yang ditujukan untuk amal. Ia meninggalkan amplop tersebut di mejanya, dengan catatan, donasi untuk pekerja Tristan yang membutuhkan. Tujuan, Desa Kembang Langit dan surat perpisahan. Zack telah memilih lokasinya dengan hati-hati. Desa Kembang Langit, sebuah komunitas kecil di kaki gunung di Jawa Barat yang sangat terpencil. Jauh dari jangkauan sinyal ponsel dan pengaruh ibu kota, ia memilih tempat yang paling kecil, kemungkinan ayahnya akan mencarinya. Sebelum pergi, ia menulis sebuah surat singkat di atas kertas yang bukan dari kediaman itu. Ayah, ketika kau membaca ini, aku sudah pergi. Aku tahu, kau ingin yang terbaik untukku, tapi kau telah membuat sebuah sangkar emas yang membuatku sesak. Aku tidak akan pernah tahu apakah aku dicintai sebagai Zack, atau dicintai sebagai pewaris Tristan, kecuali aku melepaskan semua yang kau berikan kepadaku. Aku pergi untuk mencari jawabanku. Aku mencari cinta yang tidak dibeli, kekuasaan yang tidak diwariskan, dan jati diri yang nyata. Jangan cari aku. Karena jika kau menemukanku, itu berarti aku gagal. Dan jika aku gagal, aku akan kembali padamu, menjadi Alexander Tristan yang kau inginkan. Tetapi aku yakin aku akan menemukan kebahagiaanku. Aku mencintaimu, ayah, tapi aku harus melakukan ini untuk diriku sendiri. Zack, ia menaruh surat itu di atas bantalnya. Itu adalah sebuah janji, sebuah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Pukul 2 dini hari, Zack melangkah keluar dari area keamanan kediaman Tristan. Pengawal yang bertugas shift malam melihatnya, tetapi menganggapnya sebagai salah satu staf kebersihan. Tidak ada yang melirik wajahnya. Tidak ada yang mengakui identitasnya. Ini adalah kebebasan pertama yang ia rasakan, tak terlihat. Taksi yang membawanya menuju stasiun kereta api kelas ekonomi tidak mengenali atau menghormatinya. Sopir taksi hanya menggerutu tentang tarif malam. Di stasiun, ia membeli tiket termurah menuju arah timur, ke kota kecil yang akan menjadi titik transitnya menuju pegunungan. Gerbong kereta api itu panas, sesak, dan berbau. Lantainya lengket, dan kursi plastiknya keras. Di masa lalu, ia selalu bepergian dengan gerbong pribadi atau jet. Sekarang, ia duduk berdesakan di samping seorang ibu tua dengan barang bawaan yang berlebihan dan seorang pria yang tidur sambil mendengkur keras. Zack mencoba tidur, tetapi ia terlalu sibuk mengamati sekeliling. Ia melihat orang-orang yang lelah karena kerja keras, bukan lelah karena pesta. Ia melihat perjuangan, bukan kesombongan. Mereka semua memiliki cerita, dan cerita mereka terasa jauh lebih nyata daripada cerita hidupnya yang penuh setting dan skenario. Ia mengeluarkan salah satu bekal yang ia bawa, roti tawar sederhana. Ia menggigitnya, dan rasanya biasa saja. Namun,
Rasa lapar yang nyata membuatnya terasa lebih nikmat daripada foie gras termahal yang pernah ia santap. Disinilah pengorbanan itu dimulai. Saat kereta berderit dan bergerak meninggalkan cahaya terakhir Jakarta, Zack menyentuh pergelangan tangannya yang kosong, tidak ada jam tangan mahal. Ia menyentuh saku celananya, hanya ada dompet tipis. Ia tersenyum kecil di kegelapan. Alexander Tristan telah dibiarkan mati di dalam kereta kelas 3. Dan Zack si gelandangan telah lahir, menuju desa Kembang Langit, tempat di mana ia akan bertaruh segalanya untuk menemukan cinta yang murni.